Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Permasalahan Roy Suryo ini sudah mendapatkan babak baru sekarang ini. Yang mungkin babak baru. Karena babak ini juga pernah dilakukan oleh kepolisian tetapi kandas. Yang saya maksud adalah pelimpahan berkas kepada kejaksaan. Nah, setelah terjadi tidak adanya pemenuhan kewajiban undang-undang dari kepolisian, yaitu mengembalikan berkas setidaknya 14 hari setelah dikembalikan oleh kejaksaan, itu kan dilanggar tuh oleh kepolisian. Setelah satu setengah bulan lebihnya itu saya katakan pelanggaran kewajiban, karena ada tuh di dalam undang-undangnya kewajiban untuk mengembalikan bukan sekurang-kurangnya itu maksimal 14 hari, tapi ternyata itu dilanggar. Nah, sekarang baru dilimpahkan lagi. Saya belum mendapatkan informasi apakah ini diterima oleh kejaksaan atau tidak, karena mungkin akan diperiksa dulu ya. Beberapa hari ke depan mungkin baru akan kita dapati informasi itu. Nah, cuman kalau dilihat dari beberapa analisa pakar hukum, berdasarkan undang-undang yang memang jelas-jelas mengatur hukum acara pelimpahan berkas ke kejaksaan, ini seharusnya minimalnya begitu ya, ditilai cacat. Minimalnya. Baiknya ya dikembalikan lagi atau langsung putuskan bahwa permasalahan ini tidak bisa dilanjutkan, karena terbukti bahwa kepolisian itu tidak becus di dalam melaksanakan tugasnya. Tidak disebutkan, saya belum menyebutkan abuse of power yang dilakukan oleh kepolisian, belum lagi pasal-pasal yang tidak layak disematkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, itu akan kita bahas ya. Jadi supaya kita ada konteks, kita akan dengarkan ini, yang kita akan dengarkan itu adalah konferensi pers dari Polda Metro yang mengatakan kepada kita bahwa permasalahan ijazah ini sudah ada kemajuan dalam pengertian berkasnya itu sudah dilimpahkan kembali ke kejaksaan. Ini akan kita saksikan ya. Saya mau ketawa saja begitu. Mereka itu kok menunjukkan sekali ya bahwa permasalahan ini dipesan. Ini menunjukkan sekali. Jadi setelah restoratif justice terhadap pihak-pihak yang berusaha untuk di-RJ-kan itu tidak mampu untuk di-RJ-kan, barulah ini dilimpahkan. Padahal aturannya seharusnya dilimpahkan 1,5 bulan lalu. Apabila ini dilimpahkan 1,5 bulan lalu, si Rismon nggak bakalan RJ itu ya, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan atau pembicaraan di ruang publik semasif sekarang. Mungkin akan ada sesuatu yang lain. Kita langsung saksikan saja dulu lah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ingin menyampaikan informasi terupdate terkait dengan penanganan perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Insinyur Haji Joko Widodo yang kami tangani berdasarkan 4 laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dugaan tindak Baik, sebentar. Nah, ini berdasarkan 4 laporan. Nah, 4 laporan itu siapa yang melaporkan? Karena setahu saya laporannya 1 ya, setahu saya yang dilakukan oleh yang bersangkutan langsung yaitu Jokowi. Nah, 3 ini siapa? Tidak tahu. Ini kepolisian tidak secara lengkap mengatakan laporan siapa-siapa saja. Cuman katanya ada 4 laporan. Mungkin itu supaya menjadi dasar bagi masyarakat kenapa permasalahan ini menjadi klaster-klaster. Mungkin ya, memberikan ilusi semu itu. Padahal kan kita tahu seharusnya yang melaporkan itu memang yang diserang ya, yang bersangkutan. Jadi tidak boleh dilaporkan oleh yang lain seharusnya. Yang terjadi adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah
dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau menyatakan penghinaan di muka umum dan atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi pernyataan perasaan permusuhan dan atau memanipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Baik, nah ini pasal-pasal yang disangkakan itu banyak mendapatkan kritik dari pakar hukum ya, yang mana itu tidak didengarkan oleh kepolisian. Sebagaimana kita saksikan, mereka itu lebih memilih untuk terjang saja penglihatan para pakar itu ya, pendapat para pakar itu mereka terjang saja. Ya, itu we get what we get lah ya, kita melihat apa yang kita lihat. Persangkaan pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan atau dengan ancaman pidana penjara 9 bulan, kemudian ayat 2 ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Kemudian pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ayat 1 ancaman pidana penjara 3 tahun. Dan atau pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana hukuman 3 tahun. Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun. Adapun tempat dan waktu. Sebentar, nah itu pasal-pasal yang disangkakan tadi itu sebetulnya Jokowi juga bisa kena sama pasal-pasal itu. Karena kalau begitu ya, kepolisian mau konsisten atas pasal-pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Karena kemarin kan Jokowi itu secara lugas di hadapan para termul mengatakan boleh melakukan kegaduhan sekali-kali. Sekali-kali boleh lah begitu. Itu kan bisa ditafsirkan ya. Makanya harus ada pembuktiannya itu. Bisa ditafsirkan apa? Membuat perpecahan di halayak umum. Itu sama saja sebetulnya. Makanya ini kan repot kita itu kalau kepolisian inilah kok kepada Roy Suryo dan kawan-kawan menetapkan itu tetapi kepada pihak termul tidak. Dan kita belum mendapatkan update sampai saat ini para termul yang dilaporkan. Jadi dilihat dari segi hukum seharusnya tindakannya sama begitu dan perhatiannya sama. Tetapi kenyataan yang kita lihat di lapangan sampai saat ini kenyataannya tidak demikian. Ada apa ini di kepolisian ini? Ya tanda tanya ya, yang tidak usah ditanyakan. Jawabannya ada di situ. Ada di sini jawabannya itu. Diketahui terjadi mulai di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025 hingga peristiwa dilaporkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di mana pelapor sekaligus sebagai korban menjelaskan bahwa pelapor merasa diserang nama baiknya dan merasa difitnah dengan tuduhan memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Tuduhan-tuduhan tersebut diketahui tersebar di beberapa akun media sosial dan telah diketahui oleh khalayak umum. Sebentar, coba lihat ya. Ini laporannya dari Jokowi yang dia merasa. Nah ini kan lucu, laporan kok dari perasaan. Harusnya kan membawa bukti awal dulu. Jadi kalaupun misalkan mau ijazah itu sedari awal disampaikan dulu kepada kepolisian dengan
status hukum yang memang ijazah itu asli. Itu harusnya laporan pertama. Lah ini perasaan kok diterima. Kalau demikian ya nanti semua orang yang merasa dirugikan di hadapan umum, yang merasa loh dirugikan di hadapan umum, itu bisa melaporkan kepada kepolisian dan kepolisian harus memakai sikap yang sama, yaitu langsung menyelidiki. Laporan atas, bukan dugaan ini, atas perasaan. Jadi merasa, saya ini merasa dirugikan ya, karena saya ini dituduh. Kalau Jokowi nggak begitu ya, saya merasa dirugikan karena nggak gitu juga Jokowi, lupa sih. Gimana Jokowi kalau ngomong ya? Jadi Jokowi itu merasa dirugikan atau merasa kehormatannya itu tercederai karena omongannya Roy Suryo di hadapan publik. Padahal kalau kita lihat yang dilakukan oleh Roy Suryo di hadapan publik itu bukan menyerang kehormatan dengan niat jahat, tetapi di belakangnya itu ada data-data. Terlepas permasalahannya katanya itu data sekunder, data primer, nggak urusan karena Roy Suryo pun melihat itu, kesimpulannya dari apa? Dari citra digital yang diakukan sumbernya itu adalah ijazah Jokowi. Jadi ini permasalahannya clear ya, adalah penelitian lewat, kita tidak melihat ini sekunder atau primer, tidak, lewat sesuatu yang diakukan memang itu adalah citra identik dari ijazahnya Jokowi. Permasalahannya di mana begitu? Itu permasalahan yang saya itu nggak habis pikir. Ya kalau begitu nanti kepolisian ini jadi tidak memiliki kepastian hukum, laporan mana yang bisa ditindaklanjuti dan laporan mana yang tidak bisa ditindaklanjuti. Apabila seseorang itu datang ke kantor polisi kemudian mengatakan saya sakit hati, itu kemudian bisa diproses ya langsung. Ya melihat, coba mana Pak, ini ijazahnya mana coba, ya kita akan periksa. Bego, itu mah harusnya kan tugasnya Jokowi dulu tuh untuk memiliki kekuatan hukum pasti di hadapan hukum ya, bukan di hadapan publik, di hadapan hukum secara pasti bahwa yang bersangkutan ini memang memiliki apa yang dia lakukan untuk dimiliki. Nah itu dan harus dibuktikan bahwa memang ada niat jahat ya, itulah mungkin yang dilakukan oleh penyidik ya. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Hukum, di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membahas foto atau gambar ijazah S1, skripsi berikut lembar pengesahannya yang dituduh memiliki milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun media sosial dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Nah, ini ya dengan tampilan yang tidak utuh dan terpotong-potong. Ini permasalahan JK, nanti akan kita lihat apakah konsisten kepolisian itu di sini atau tidak. Hanya saja begitu ya. Ini yang saya maksud abuse of power, kemudian melebihi kewenangan, menyatakan bahwa Jokowi itu selesai kuliah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nih ya. Sayangnya di Indonesia itu nggak ada CIA, nggak ada FBI sayangnya. Kalau di Amerika itu kan seperti kepolisian, misalkan ada NYPD ya, New York Police Department. Itu kan saling mengawasi itu NYPD, CIA, FBI. Makanya kita kalau misalkan melihat kultur penegakan hukum di Amerika itu, mereka masih punya integritas begitu. Karena misalkan ya kepolisian Amerika itu akan takut tatkala mereka itu menyangkakan suatu sangkaan atau menangkap orang-orang yang dugaan besarnya tidak bersalah, itu akan takut diselidik oleh CIA, akan takut diselidik oleh FBI begitu ya. Ya kalau CIA nanti urusannya lain lah, agak dalam itu. Tergantung individu yang disangkakan itu. Cuman ala kulihal itu akan terjadi keseimbangan penegakan hukum. Nah, di Indonesia itu lain. Ketika ada indikasi bahwa kepolisian ini ikut bermain di sini karena inkonsistensi penerapan hukum, inkonsistensi kemudian penegakan hukum terhadap Jokowi dan yang lainnya itu terjadi ya. Pasal-pasal secara nampak itu dilabrak begitu saja. Ini tidak ada yang melihat begitu. Entah siapa, kan katanya ada polisi itu tolong tuliskan di bawah kolom komentar, saya nggak mau terlalu jauh ngelihat ke sana.
apa namanya itu, Brimob, bahasa Brimob, bukan Brimob, apa itu, provos ya, provos itu kan tidak sampai sedalam apa namanya, tidak sampai sedalam abuse of power kepolisian dalam hal penyelidikan. Biasanya kan sikap-sikap kode etik saja begitu biasanya. Nah ini kelemahan di kita. Makanya kalau misalkan kepolisiannya udah ngaco, yang mana sudah lama sekali ngaco itu, terus kemudian siapa yang bisa menyeimbangkan mereka? Nah ini PR ya bagi kita nih, bagi apa namanya, bagi Indonesia itu harus ada beberapa pihak lah. Jadi jangan hanya kepolisian saja. Karena kalau misalkan menyebalkan seperti ini, kemudian tidak ada check and balance di dalam kekuasaan mereka, atau tidak ada check and balance di dalam kerjaan mereka, ya kita kan check and balance ke DPR. DPR-nya rusak kayak gimana begitu. Ya harus. Jadi ini harus ada power-power yang lain, yang mana memang salah satu kerugiannya akan ada biaya tambahan. Tapi ya demi apa namanya, demi perbaikan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia, saya kira itu harus ada ya ke depan. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti. Penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat. Pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian terserah kalian lah, itu kan sedang dipintakan tuh ke CLS ya, agar kepolisian itu menunjukkan barang-barang yang dia sebut sebagai bukti. Nah yang mana saya kira kepolisian ini mulai ketakutan, karena sudah ada tindakan hukum dari yang 9 jenderal itu kan, disebutnya 9 jenderal, kemudian 2 sipil, kemudian berapa kolonel begitu. Nah nanti ini modusnya sama saja dengan yang dilakukan oleh Jokowi saat ijazahnya itu disita oleh kepolisian. Tatkala dipinta oleh sidang CLS agar Jokowi itu memperlihatkan ijazahnya, kemudian ingat kita kan ya, Irfan itu mengatakan itu sudah tidak ada di dalam kekuasaan kami karena itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Nanti kami akan mengajukan surat kepada Polda Metro, kemudian diberikan surat kepada Polda Metro, kemudian Polda Metro menolak untuk mengeluarkan ijazah itu di sidang CLS, kan begitu kan? Aduh, itu pada udah kebaca tuh. Nah sekarang ini takut dipinta lagi oleh CLS nih, apa namanya, karena tidak terbaca juga ini hakim CLS nanti akan bagaimana begitu, memutuskan permasalahan ini. Nanti ketakutan Polda Metro itu bukti-bukti ini akan dipinta ratusan begitu loh. Itu minimalnya lah pasti ada yang tidak valid begitu ya, pasti itu ratusan seperti itu. Ini akan dipinta oleh orang-orang yang memperkarakan ke CLS, buru-buru ini dilimpahkan dulu ke kejaksaan. Supaya apa? Supaya nanti kalau dipinta juga dalihnya sama, sudah tidak ada di dalam penguasaan kami, ini sudah dilimpahkan. Alah pret. Aduh. Dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslap 4 Polri. Atas nama Insinyur Haji Joko Widodo, memang itu ditulisin di dalam nama begitu ya, Insinyur Haji itu. Ini namanya Jokowi aja dengan nama Jokowi doang. Kecuali kalau sama bapaknya dinamai Insinyur. Terlepas lah itu. Jadi aduh, gimana ya? Entar nanti kalau misalkan nyebutin nama-nama terdakwanya lengkap seperti itu atau tidak begitu ya. Resur itu kan ada radennya kalau tidak salah, itu yang bersangkutan itu nanti disebutin apa kagak tuh sama kepolisian. Hal-hal sekecil itu aja kok masa kita juga mau mempermasalahkan ya. Duh, udah kesal kita itu. Bahwa Puslapor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017.
Nah, baik, sebentar, coba ini ya. Mereka itu pihak-pihak yang mana otoritasnya itu tidak mau dipertanyakan begitu, tidak mau di-challenge. Padahal kan kalau mereka konsisten di dalam pola pikir mereka bahwa salah satu pembuktian keaslian ijazah Jokowi itu adalah diuji laboratorium, yang mana mereka itu keabsahan uji laboratorium mereka itu dipertanyakan, seharusnya nanti di persidangan minimalnya begitu ya, ijazah Jokowi ini bisa diteliti juga secara independen. Seharusnya demikian, karena tuduhan terhadap kepolisian ini, atau kita katakanlah apa ya, kecurigaan terhadap kepolisian ini tidak bisa diabaikan. Mereka itu ada di pihaknya Joko Widodo, ini tidak bisa diabaikan itu. Nah, kalaupun memang misalkan kita mau melihat bahwa kepolisian ini dalam hal ini bertindak secara adil dan apa ya, tidak memiliki double standard begitu ya, standar yang apa namanya, yang double begitu, standar yang berbeda terhadap satu pihak terhadap pihak yang lain. Seharusnya tatkala ini dipintakan untuk diteliti secara independen, seharusnya mereka memberikan hal itu. Ya, dan itu salah satu salah satu alat ya. Mereka sudah mengakui hal itu. Ini sudah diuji lab. Lah berarti kan dalam pikiran mereka salah satu untuk membuktikan itu dengan uji laboratorium. Nah, permasalahannya mereka itu orang-orang yang tadi otoritasnya itu tidak mau dipertanyakan begitu, dan seharusnya mereka itu apa ya, memiliki sense of justice lah, setidaknya mewajarkan kalau masyarakat itu tidak percaya atas hasil lab 4 yang dikeluarkan oleh kepolisian, setidaknya kalau memang pola pikirnya seperti itu. Petugas pemeriksa pada Puslap 4 Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslap 4 Polri telah terkalibrasi, yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Alatnya sudah terkalibrasi, orangnya sudah tersertifikasi. Ketuanya Listio Sigit. Polri-nya orang Jokowi. Gimana ini kita tidak melihat ada konflik of interest? Gimana? Siapa? Kok gak tahu malu mereka itu ya? Gak tahu malu mereka itu. Ini alatnya sudah terkalibrasi, dikalibrasi setiap tahun, orangnya sudah tersertifikasi. Sebutin satu lagi tuh ya, pemilik kepolisian saat ini, kita katakan demikian ya, bahasanya biar agak kontroversi sedikit. Ketuanya itu Listio Sigit, orangnya Jokowi. Kenapa nggak dilihat itu? Puslap Polri memiliki dasar hukum untuk melakukan uji laboratorium dokumen sebagai berikut. Surat edaran Jaksa Agung nomor 5 /KRI /2589 tanggal 17 September 1956 tentang penyelidikan tulisan secara membandingkan dan penunjukan lab krim sebagai pemeriksaan tulisan. Kedua, surat Ketua Mahkamah Agung tahun 1983 perihal penunjukan laboratorium kriminal Polri dalam memberikan otentifikasi pemeriksaan barang bukti. Surat edaran Jaksa Agung tahun 1984 perihal keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan tangan bukti. Kemudian peraturan Kabar Eskrim Polri nomor 1 tahun 2022 tentang penyidikan tindak pidana. Barang bukti dokumen yang diuji secara laboratoris adalah berupa ijazah sarjana berikut dokumen-dokumen perkuliahan, dokumen pembanding berupa ijazah sarjana berikut dokumen-dokumen perkuliahan teman-teman seangkatan Bapak Joko Widodo yang seluruhnya diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM, dan kami sudah mengkonfirmasi kepada UGM. Ini coba lihat, kepolisian ini tidak membahas sama sekali ya bagaimana indikasi-indikasi yang menunjukkan kepalsuan ijazah Jokowi, seperti keterangan Pak Kasbujo, kemudian keterangan faktanya ada kan, itu saling bertabrakannya
keterangan para saksi yang katanya teman-temannya Jokowi di persidangan, kemudian tidak adanya lembar pengesahan yang katanya kemudian dikatakan ada. Ini kan tidak dibahas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan kita itu skeptis atas ijazahnya Jokowi itu tidak disinggung sama sekali. Dan ini kan di dalam konvers begitu ya, hanya menunjukkan mereka sudah bersikap begitu, tidak menjelaskan apapun ke publik. Yang menjadi pertanyaan besar bagi publik itu tidak dijawab sama sekali. Pak Kasmujo, itu kan gimana ya? Makanya saya tadi katakan, kalau ini kepolisian itu bertindak sebagai penyidik itu kan harus suuzon terus tuh. Ya ada orang mati pembunuhan harus begitu dulu. Ya kalau di dalam mantik disebut kita mencari matlub dulu tuh. Ini ada kesana dulu, baru kita melihat apanya namanya itu leadnya begitu ya, bukti-buktinya begitu. Nanti ke sana melihat. Kemudian baru laporkan kepada kejaksaan. Itu penyidik. Kalau presumption of innocent itu ya dia kerjaannya hakim. Kalau pengacara itu harusnya mementingkan kepentingan publik. Lah disinilah kepentingan klien. Disinilah akan terjadi keseimbangan di dalam persidangan itu. Kepolisian mulai penyidik itu suuzon terus sampai nanti kejaksaan juga menuntutkan pasal-pasalnya kan itu di persidangannya. Kemudian pengacara ini harus selalu melihat kepentingan dari klien. Jadi ini positif, ini negatif nih si kejaksaan, kemudian pengacara ini positif. Nanti hakim yang netral begitu. Nah, nanti hakim akan melihat kecondongannya kemana di dalam memutuskan. Harusnya kan demikian begitu. Nah, ini kalau misalkan suuzon, betul yang dilakukan oleh suuzon terus sama siapa? Sama yang dilaporkan. Lah permasalahannya sekarang kan yang melapor juga harus disuuzoni. Jadi harus dilihat juga, ini sebentar ini kok seperti itu. Harus juga disuuzoni itu. Kalau nggak begitu ya kan kepolisian itu sering menangkap pembunuh yang mana ternyata pelakunya itu adalah pelapor. Kan seperti itu harusnya ya. Jadi yang melaporkan itu dia pembunuh nih, dia melaporkan. Saya melihat ada korban begini dan begitu. Ternyata yang pelakunya itu yang melaporkan itu. Itu kan berarti harus dilihat juga oleh kepolisian. Bisa jadi si pelapor ini justru yang melakukan tindak pidana, kan begitu. Nah, apakah tidak ada sekarang nih bukti-bukti awal Joko Widodo itu seorang pelaku tindak kriminal? Banyak itu. Kalau yang saya jadi penyidiknya mah ya. Aduh, kalau saya jadi penyidiknya itu udah bakal lain ceritanya ini. Lain ceritanya kalau saya jadi penyidiknya itu. Pengakuan Rustam Effendi, kemudian ada orang-orang yang disebut itu kan lead juga, panggil saja begitu, karena bisa jadi pada akhirnya pelaku pidana itu Jokowi sendiri. Nggak ada kritis seperti itu dan penyidik itu. Dokumen STTB atau surat tanda tamat belajar SMA atas nama Joko Widodo beserta pembanding berupa dokumen STTB teman seangkatan Bapak Joko Widodo yang diterbitkan oleh SMA yang sama. Nah, setelah dilihat itu kan tidak ada, di mana di KPU itu kan katanya begitu, tidak ada. Nah, udahlah ya, lihat sendiri, tonton sendiri. Cuman ya tadi ini kok berjalannya itu linear dengan yang mengelevate begitu ya, yang mengangkat laporannya Joko Widodo, tidak sedikit pun menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, yang mana padahal kan ini bukan persidangan, ini adalah konferensi pers. Humas kan urusannya dengan publik. Nah, publik memiliki kecurigaan dan publik memiliki analisa-analisa, tidak sedikit pun dibahas. Ini bagi saya ya buruk saja, buruk. Jadi humas yang jelek begitu ya. Dan belum lagi kita melihat undang-undang yang dilanggar di situ, yang mana sekali lagi harus dilihat bahwa ada kemungkinan di sini, seharusnya oleh penyidik itu ada kemungkinan Jokowi sendiri yang melakukan tindak pidana. Apakah itu ada dilihat? Tidak sama sekali. Kenapa? Gak usah dijawab. Kapolrinya Listio Sigit, orangnya Jokowi. Begitu. Apakah ini tidak cukup untuk melihat di belakangnya ada konflik of interest? Ini yang saya bingung itu. Bukan nggak bingung sih. Ini yang menjadikan saya skeptis terhadap kepolisian, terutama Polda Metro ya, tidak secara keseluruhan begitu. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.